suka dengar kebenaran, suka dengar firman Tuhan. Dan sesudah suka dengar firman Tuhan dikatakan lakukan. Dia suka melakukan segala perintah Tuhan. Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Kembali kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Kalau pagi ini kami masih bisa terus beribadah, kami percaya di semua kasih setia-Mu yang tak habis-habisnya bagi kami. Tutup bungkus kami semua Tuhan, tubuh jiwa roh kami dari kepala sampai kaki. Baik kami yang ada di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Damai sejahtera-Mu, kuat kuasa-Mu melindungi kami semua. Biarlah hari ini Tuhan, sukacita-Mu ada dalam hati kami dan kami diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Baik, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Tidak terasa 2 hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan bangsa kita ya. Jadi salam merdeka. Tuhan Yesus memberkati bangsa Indonesia. Tak terasa 76 tahun Indonesia sudah merdeka. Baik, kalau Indonesia sudah merdeka kurang lebih 76 tahun, tepatnya 76 tahun saudara, maka kita sebagai orang percaya juga harus menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Nah, pribadi yang merdeka ini saudara adalah pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara buka Alkitab saudara dalam Mazmur pasal yang ke-112. Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Hari ini saya berikan tema khotbah kita adalah orang benar. Amin. Orang benar. Sudah setahun lebih kita ibadah online, membuat semangat mungkin juga berkurang ya. Karena itu hari ini saya mau berikan satu khotbah buat saudara, renungkan bersama bahwa Tuhan menghendaki kita tetap menjadi orang benar. Itulah ciri-ciri orang yang merdeka di hadapan Tuhan. Baik, saya bacakan buat saudara. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau kembali tetap semangat mengiring Tuhan Yesus. Apalagi kita di negara yang sudah merdeka, di mana kita juga bisa beribadah dengan baik. Saudara bayangkan zaman-zaman dulu masa-masa perang, atau bahkan di negara-negara lain, di belahan dunia lain, masih ada orang yang masih terganggu dengan perang, baik perebutan tanah dan sebagainya. Mereka pasti beribadah juga dengan susah, saudara. Kita bersyukur kita ada di negara yang sudah merdeka, sehingga kita juga dijamin untuk bebas beribadah. Meskipun mungkin ada
oknum-oknum tertentu yang suka menghalang-halangi, tetapi secara keseluruhan bangsa ini menjamin orang untuk beribadah. Nah, karena itu mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh, menjadi seorang Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Ternyata menjadi orang benar ini, saudara, ini kerinduan Tuhan. Tuhan tidak mau kita sekedar selamat, Tuhan tidak mau kita sekedar diberkati, tapi Tuhan mau kita menjadi orang benar selama di bumi ini. Karena itu adalah rencana Tuhan. Kita ini dutanya Tuhan. Nah, benar itu artinya Bapak Ibu, tidak ada yang terselubung. Benar itu artinya selaras, baik di mata Tuhan maupun di mata manusia. Kata aslinya itu aletheia. Aletheia itu artinya tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada kemunafikan. Nah, ini. Jadi Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang benar, dapat dipertanggungjawabkan, baik perkataan, baik perbuatan, baik sikap hati, pikiran. Nah, ini yang namanya orang benar. Nah, jangan sampai saudara kita seperti orang Israel. Kalau saudara buka Ulangan 12 ayat 8, ya, saya buka sedikit, saya bacakan buat saudara. Ulangan 12 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Nah, ini. Jadi Tuhan Yesus tidak mau kita menganggap kebenaran itu dari diri kita sendiri. Jadi orang benar dalam kekristenan itu ada standarnya. Tidak boleh kita seperti yang dalam Ulangan ini masing-masing menganggap dirinya benar. Nah, ini. Dalam ada satu kisah, saudara lihat. Dalam 1 Raja-Raja 15 ayat 3 ini bicara tentang Raja Daud. Dikatakan begini, dan Daud melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, ada satu raja lagi, Hizkia, 2 Raja-Raja 18 ayat 3 dikatakan, dan Raja Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi yang benar ini saudara adalah sesuai dengan nilai-nilai yang Tuhan ajarkan. Jadi dalam dunia sekarang ini saudara, kadang orang pikir dia buat benar. Apalagi kalau segala sesuatu dibuat ulang-ulang saudara, dan tidak pernah ditegur, tidak pernah dinasihati jadi kebenaran saudara. Nah, ini repot. Bukan ini kebenaran yang Tuhan mau. Ya, jadi orang benar, orang Kristen yang benar itu standarnya adalah perintah Tuhan. Standarnya adalah kasih Tuhan. Tidak bisa standarnya kasih kita, tidak bisa standarnya yang kita mau. Ini bahaya. Ya, saya kasih contoh sederhana ya. Kita mengasihi semua orang, Ya, apapun statusnya, apapun keadaannya, orang Kristen diajar mengasihi semua orang. Tetapi terlepas dari kita menerima dan mengasihi semua orang, kita juga harus menunjukkan nilai-nilai yang benar. Saya kasih contoh sederhana adalah orang-orang yang LGBT, ya, LGBT atau dulu istilah kita dulu banci, ya. Kita mengasihi mereka. Boleh nggak mereka beribadah? Boleh, saudara. Itu firman Tuhan. Tetapi dalam ibadah kita mulai mengajarkan yang benar. Nah, tapi sekarang saudara, norma ini bergeser. Bukan lagi sekedar kita menerima mereka, mengasihi mereka, tapi ya sudahlah. Mungkin mereka sudah cocok dengan dunia itu, ya sudahlah. Nah, ini bukan kebenaran saudara. Ini sesuatu yang dianggap benar. Tapi Alkitab mengajar tidak begitu. Lesbian, gay, apalagi biseksual, transgender, kita kasihi mereka, kita doakan mereka. Boleh kita berteman, boleh. Tapi saudara, bukan berarti apa yang mereka lakukan itu benar. Nah, ini. Atau film-film dulu Robin Hood. Tahu film dulu Robin Hood? Itu kan pencuri, kan? Pencuri yang baik. Dia curi orang kaya, dia bagi-bagi sama orang miskin. Dalam kelompok mereka itu dianggap benar, tapi dalam
kekristenan tidak seperti itu. Karena Alkitab jelas mengajarkan jangan mencuri, saudara. Nah ini, jadi kita orang Kristen bicara orang benar itu bicara sesuai dengan yang Tuhan mau. Nah baik, saya ada catat di sini beberapa hal. Saya bagi dua khotbah hari ini. Yang pertama tentang ciri orang benar, dan yang kedua apa itu berkatnya. Jadi yang pertama kita pelajari dulu ciri-ciri orang benar atau tanda-tanda orang benar yang Tuhan mau. Dan yang kedua apa berkat yang kita dapat kalau kita menjadi orang benar. Amin. Baik, kita masuk poin yang pertama. Tanda-tanda orang benar berdasarkan kitab Mazmur 112 ini ya. Sebenarnya ada begitu banyak kalau kita baca ayat-ayat lain, tapi kita fokus di Mazmur 112. Saya catat di sini ada 5 tanda atau ciri-ciri orang benar yang Tuhan kehendaki muncul dalam kehidupan kita. Yang pertama, ayat pertama dikatakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Amin. Jadi ciri pertama orang benar, orang Kristen yang benar, itu tidak jauh-jauh saudara, sesuai dengan ayat ini. Ciri pertama orang benar adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya mengasihi Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya dia tahu segala sesuatu itu terjadi karena Tuhan. Jadi segala sesuatu terjadi bukan karena kekuatan kita manusia. Makanya ada takut akan Tuhan. Nah, saya coba jelaskan kepada saudara. Dalam Ulangan pasal 11, kita lihat dulu. Dalam Ulangan pasal yang ke-11 dikatakan begini. Waktu umat Israel yang dihadapkan kepada pilihan. Ulangan pasal 11, ya. Kita baca dulu ayat yang ke-13. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, takut akan Tuhan itu, Tuhan menghimbau, Tuhan memberikan satu perintah, Tuhan merindukan supaya apa? Takut akan Tuhan itu adalah orang-orang percaya, supaya disebut orang benar, sungguh-sungguh mendengarkan segala perintah Tuhan. Amin. Sungguh-sungguh mendengarkan dan sungguh-sungguh beribadah. Dan kita lihat lagi ayat selanjutnya. Di ayat yang ke-26 sampai 27. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuberitakan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Amin. Jadi takut akan Tuhan itu urusannya hal spiritual. Takut akan Tuhan itu urusannya mendengar suara Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Seringkali kita khotbahkan di sini saudara, untuk dapat berkat Tuhan rahasianya cuma 2, dengar, lakukan. Jadi takut akan Tuhan itu lahir dari apa? Dengar. Makanya dalam kitab Roma dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Takut akan Tuhan, orang benar yang takut akan Tuhan, dia suka mendengar firman Tuhan. Mari lihat hati saudara. Saudara masih suka dengar firman Tuhan atau suka dengar yang lain? Orang benar, tanda pertamanya takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan manifestasinya apa? Suka dengar kebenaran, suka dengar firman Tuhan. Dan sesudah suka dengar firman Tuhan dikatakan lakukan. Dia suka melakukan segala perintah Tuhan. Amin. Saudara, tidak bisa dibilang orang Kristen yang benar tapi tidak suka dengar firman Tuhan. Yang suka didengar apa? Gosip, ya. Apalagi berita sana sini. Aduh.
Tidak salah kita dengar berita-berita, saudara. Kita juga butuh informasi selama kita ada di bumi ya. Minimal saudara dengar berita harga jengkol sekarang 100.000 misalnya. Ya, jadi saudara mikir, wah, mendingan saya tidak beli jengkol, saya beli yang lain saja ya. Jadi tidak salah, hal-hal jasmani itu tidak salah kita dengar. Tapi orang takut Tuhan, dia akan lebih suka mendengar suara Tuhan. Daud sepanjang dia menjadi raja, seumur hidupnya dia belajar mendengar suara Tuhan. Gara-gara dia mendengar suara Tuhan, itulah yang membuat Daud berhasil, diberkati Tuhan. Waktu dia berperang, dia sudah terbiasa menang perang, tapi dia selalu menunggu suara Tuhan. Setiap kali dia berperang, dia berdoa dan bertanya sama Tuhan, Tuhan, majukah aku pergi atau tidak? Nah, ini orang yang mendengar suara Tuhan. Waktu saya belajar mendengar suara Tuhan, saya percaya rohani saudara juga akan semakin kuat. Ini bicara Tuhan bekerja dari dalam. Orang yang rohaninya kuat, pasti pikirannya juga kuat. Kalau pikirannya juga kuat, tubuhnya juga akan melakukan hal-hal yang baik, saudara. Kenapa orang bisa tolak Yesus? Karena dari dalam, kenapa mereka bisa tinggalkan iman, bisa meninggalkan Yesus yang telah menyelamatkan dia? Karena dari dalam tidak terus dibina ini takut akan Tuhan. Dari dalam tidak ada yang terus ditumbuhkan, sehingga pikirannya cuma mikirkan masalah dunia, masalah duit, utang, makan, itu yang dipikirkan. Akhirnya tubuhnya ikut, saudara. Apalagi masa-masa pandemi ini kan. Masa-masa pandemi ini, saudara, Tuhan bekerja, Tuhan tetap melindungi, tapi setan juga bekerja. Dia mencari celah bagaimana supaya orang Kristen nilai-nilai rohaninya hilang. Orang Kristen sudah mulai tidak lagi suka beribadah. Karena itu hari ini saya mau berkhotbah buat saudara. Mari di rumah dimanapun kita hari ini tetap ingat kau orang benar yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Karena itu tetap takut akan Tuhan. Tetap perhatikan bahwa Tuhan merindukan yang terbaik dalam dirimu, kau persembahkan kepada Tuhan. Amin. Jadi takut akan Tuhan itu yang pasti suka mendengar suara Tuhan. Kemudian takut akan Tuhan itu selain suka mendengar dan setia beribadah melakukan firman Tuhan, takut akan Tuhan itu juga ternyata berpegang pada perjanjian. Nah, ini. Jadi orang takut Tuhan, dia bukan hanya bicara Yesus, aku percaya. Tapi janji-janji Tuhan tidak dipegang. Begitu ada masalah sedikit, lari ke dukun. Begitu ada masalah sedikit, lari ke orang pintar. Begitu ada masalah sedikit, lari ke orang-orang yang hebat menurut dia. Ini repot, saudara. Orang takut akan Tuhan, kalau dia terbiasa dengar suara Tuhan, suka baca Alkitab, suka dengar khotbah, suka beribadah. Orang takut akan Tuhan itu artinya juga berpegang pada perjanjian. Saudara buka Keluaran 19. Berpegang pada perjanjian, ini penting sekali. Ya. Keluaran pasal yang ke-19 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Kenapa kita harus berpegang pada perjanjian? Karena Tuhan punya janji buat kita anak-anaknya. Ya, Keluaran pasal 19 ayat 5 dan 6. Saya bacakan buat saudara semua yang dikasihi Tuhan. Jadi, sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Orang takut akan Tuhan, hatinya memegang teguh janji Tuhan. Amin. Jadi bukan hanya mendengar lalu lewat begitu saja. Saudara tahu dengar lalu lewat, ini kayak tukang tahu bulat. Ya, digoreng dadakan 500-an. Mak nyos katanya kan dekat rumah suka lewat ya, atau saudara lagi jalan keluar suka lewat dia sore-sore. Tahu bulat, saudara dengar nggak? Dengar. Tapi begitu saudara tidak pengen beli, ya lewat aja.
Atau jualan somai. Itu anak saya masih kecil. Kalau tukang somai lewat, karena suaranya itu khas ya, setiap wilayah khas. Kadang-kadang jadi berhenti tukang somainya, karena anak saya dari dalam teriak somai. Waduh, berhenti dia, malah kita nggak panggil. Artinya begini saudara, banyak hal yang kita dengar, tapi begitu kita tidak perhatikan, kita tidak butuh, ya lewat aja. Betul? Tapi yang Tuhan bilang sini kita dengar dan kita pegang janji. Ini orang takut Tuhan. Ternyata waktu saudara dengar dan pegang segala janji-janji Tuhan, janji yang mana dulu? Saya baca kembali, ya. Dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku. Wow. Saudara senang nggak baca ayat ini? Tuhan mana yang sudah tebus saudara, mati bagi saudara, gantikan saudara di salib, bahkan sebelum semua pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Tuhan Yesus di bumi, dari zaman perjanjian lama dia sudah katakan, kamu akan jadi harta kesayangan. Wow. Kalau saudara masih ingat khotbah saya minggu lalu, Ayub diperhatikan Tuhan, dikunjungi Tuhan setiap hari. Kenapa? Karena Ayub atau kita orang benar, asetnya Tuhan. Amin. Kita barang berharga loh. Jadi kalau Tuhan menghargai kita, dianggap kita sesuatu yang prestisius, sesuatu yang berharga. Jangan sampai engkau menganggap dirimu tidak berharga. Orang benar yang takut akan Tuhan itu harta kesayangan Tuhan. Kalau kamu jadi harta kesayangan Tuhan, senang gak? Atau gini, biar lebih gampang, kalau tiba-tiba kita diangkat jadi anak kesayangan Bapak Presiden, senang gak? Waduh, kita jadi anak kesayangan Bapak Presiden, waduh, aman terkendali. Apalagi jadi anak kesayangan Tuhan. Ini ada sejarah mencatat ya, waktu tsunami di Aceh, ada orang anak muda itu, siapa namanya, itu diangkat jadi anaknya Cristiano Ronaldo, pemain sepak bola. Itu baru diangkat anak loh. Saya tidak tahu apakah anak kesayangan atau tidak, tapi baru diangkat anak. Itu orang korban tsunami, minimal secara jasmani hidupnya aman. Cristiano Ronaldo sebagai bapak angkatnya memberikan kebutuhan hidupnya, memelihara dia sedemikian rupa. Nah, Cristiano Ronaldo kan terbatas. Tuhan tidak terbatas. Dan Tuhan bukan sekedar mengangkat kita anak, tapi Alkitab mencatat anaknya sendiri, anak Allah, bahkan dikatakan harta kesayangan. Kalau harta kesayangan pasti dirawat, betul nggak? Pasti dirawat. Dulu saya belum mengerti banyak hal ya. Ketika saya punya baju bagus satu pemberian orang, itu saya cuci baik-baik saudara. Ya, karena itulah harta kesayangan saya. Baju yang lain jelek-jelek, murah-murah, tiba-tiba saya dikasih baju yang mahal. Dulu saya pernah dikasih baju harga 3,5 juta. 3,5 juta, tapi sekarang jadi kain lap di rumah. Ya, saya belum menikah itu dikasih baju harga 3,5 juta, kemeja. Jadi saya tergoda karena harganya. Padahal saya pegang-pegang sama juga dengan yang 100.000 kok. Cuma mereknya membuat harga baju itu mahal. Jadi waktu ada orang kasih saya baju itu, sengaja harganya nggak dibuang, bahkan ditambahkan surat. Keren banget saudara. Tuhan memberkati ya Pak, dipakai buat pelayanan. Memang saya pakai buat pelayanan. Gitu. Awal-awal kan belum mengerti ya. Wah, habis pakai saya cium masih wangi atau tidak. Kalau sudah bau, saya buru-buru cepat cuci karena takut nanti jamuran. Cepat-cepat cuci pakai sabun hati-hati. Enggak mau saya sikat. Itu baju kurang lebih bertahan lama juga loh, 10 tahun. Nah, akhirnya ya mau baju mahal juga ya lapuk ya. Kurang lebih bertahan 10 tahun. Gitu. Jadi karena itu barang berharga saya rawat. Nah, kalau Tuhan berkata, anak-anaknya, orang-orang benar seperti saya itu harta kesayangan, itu artinya Tuhan pasti rawat kita. Amin. Tuhan pasti perhatikan, dia pasti jaga kita. Jadi orang takut Tuhan, yang pertama dengar suara Tuhan, dan kemudian berpegang pada perjanjiannya. Ada terlalu banyak janji Tuhan. Pegang itu Bapak Ibu. Jangan gara-gara pandemi, gara-gara mungkin saudara punya masalah apa,
A, B, C, D, ada banyak masalah. Itu membuat saudara tidak pegang janji Tuhan. Jangan saudara. Janji Tuhan itu murni. Tetap pegang, tetap percaya, tetap nikmati janji Tuhan itu. Nantikan janji Tuhan. Amin. Nah ini. Yang kedua, kita kembali ke Mazmur 112 tadi. Masih ayat yang pertama. Jadi orang takut Tuhan, yang orang benar yang pertama takut Tuhan. Yang kedua, masih di ayat yang pertama dikatakan yang sangat suka. Wah, ini ada penekanan sangat. Yang sangat suka kepada segala perintah. Ini dia. Jadi orang benar pertama dia takut Tuhan. Takut Tuhan itu apa? Suka dengar dan pegang. Ya, dengar, lakukan dan pegang. Nah, itu takut Tuhan. Yang kedua, saudara, orang takut Tuhan atau orang benar yang kedua adalah sangat suka segala perintah Tuhan. Artinya, hari-hari hidupnya dia berlomba dengan dirinya sendiri. Dia berlomba dengan dunia ini untuk apa? Melakukan firman Tuhan. Itu orang benar. Jadi bukan berlomba untuk mendapat sesuatu dari Tuhan, bukan. Sesuatu dari Tuhan itu pasti, katakan amin. Berkat Tuhan itu pasti. Tapi hasrat untuk melakukan segala perintah Tuhan, itu kerendahan hati orang benar. Amin. Semakin saya merenungkan benar, berkat Tuhan itu urusan Tuhan. Kadang-kadang kan aneh-aneh ya. Coba kalau saudara secara umum, secara universal saudara perhatikan. Kadang-kadang menurut kita, kadang-kadang kita menghakimi secara manusia dan itu nggak boleh. Tapi itulah yang terjadi. Menurut kita orang itu kayaknya kurang baik, kurang sungguh-sungguh, tidak percaya Yesus, tapi kok diberkati ya? Ada orang sudah sungguh-sungguh baik, kerja keras, tapi berkatnya ya pas-pas aja. Nah, ini kalau bicara secara universal ya, kan kita tidak ngerti. Nah dari situ kalau kita sudah lihat fakta-fakta itu, jangan lagi terlalu kejar-kejar berkat. Berkat itu urusan Tuhan, katakan amin. Tapi urusan kita apa? Bagaimana kita punya hasrat selama kita ada di bumi, kita berjuang, berlomba dengan dunia bahkan dengan diri kita sendiri untuk melakukan segala kehendak Tuhan. Artinya berlomba dengan diri sendiri itu begini. Kalau 5 tahun lalu saudara bisa lakukan ada hal-hal baik untuk menyenangkan hati Tuhan, masa sekarang saudara gagal? Artinya apa? Kenapa saya katakan berlomba terhadap diri sendiri? Supaya hari demi hari saudara semakin lebih baik dari hari yang kemarin. Sangat suka segala perintah Tuhan. Ini luar biasa. Kalau Tuhan bilang kasihilah sesamamu manusia, sangat suka. Berlomba-lomba lakukan itu. Bukan apa? Kalau dia sudah tidak mengasihi saya, ngapain saya mengasihi dia? Kan Alkitab bilang begini Pak Pendeta, tampar pipi kiri kasih pipi kanan, tapi Alkitab tidak catat, tendang dia kan gitu. Jadi kalau dia tampar saya kasih, tapi habis itu saya tendang dia. Ini kan tidak tepat saudara. Sangat suka segala perintah, itu artinya semua firman Tuhan, baik yang bisa dimengerti secara harafiah atau yang masih perlu ditafsir, yang masih perlu diturunkan lagi manifestasinya dalam pengertian saudara, lakukan itu. Itulah orang benar. Amin. Nah, kenapa orang benar itu harus suka segala perintah Tuhan? Saya ada catat di sini luar biasa. Yang pertama, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ini jelas sekali. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri menurut di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Itu ayat 2. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang tidak layu daunnya, yang menghasilkan buahnya pada musim. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ternyata begitu saudara menjadi orang benar, orang yang sangat suka kepada perintah Tuhan, Alkitab berkata tidak layu daunnya, amin.
menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hanya gara-gara suka kepada perintah Tuhan. Merenungkan Taurat Tuhan itu. Merenungkan itu artinya begini, saudara, mencerna, memikirkan, memperhatikan. Itu merenungkan, saudara. Saudara menaruh firman itu dalam hati saudara, itu merenungkan. Orang yang sangat suka kepada perintah Tuhan, dia renungkan. Amin. Saya sebagai seorang hamba Tuhan dan juga seorang pengkhotbah, kadang ketika saya sudah catat materi khotbah saya, sudah dapat Tuhan bicara nanti mau khotbah apa, sambil saya mengerjakan yang lain, mungkin saya sapu lantai kah, atau mengerjakan apa yang saya bisa kerjakan, saya masih pikirkan nanti bawa kemana lagi khotbah ini ya Tuhan. Ajar saya Tuhan. Karena itu baru saya untuk merenungkan. Kalau kita sudah dapat nih kisi-kisi ya, kalau sudah belajar teologi ya, sudah persiapkan secara homiletik ya, homiletika semua sudah siapkan secara umum lah kisi-kisi khotbah. Tapi sambil sudah disiapkan, kadang mau tidur pun masih mikir. Ternyata seperti itu merenungkan. Nah, khotbah itu kan untuk orang. Bayangkan kalau saudara firman saudara dapat satu, lalu saudara renungkan sampai tidur, diberkati nggak kira-kira? Saudara renungkan sampai saudara kerja di laptop saudara. Saudara renungkan sampai saudara masak ikan goreng atau apalah yang saudara kerjakan. Kira-kira diberkati nggak? Diberkati, saudara. Nah, Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya kalau suka merenungkan, suka melakukan firman Tuhan, berarti dia menghindarkan orang fasik. Tidak berjalan, artinya nasihat-nasihat yang baik sekalipun, kalau bukan firman Tuhan tidak diikut. Ya, ada banyak orang Kristen yang penting baik, Pak. Kan baik itu. Makanya tidak sedikit orang Kristen pergi ke ramal-ramal. Tidak sedikit orang Kristen percaya kepada ramalan-ramalan, nabi-nabi palsu. Kenapa? Yang penting baik, Pak. Dia bilang nanti kamu akan sukses, nanti kamu akan diberkati. Ini bukan bicara sukses atau diberkati, sumbernya dari mana dulu? Amin. Yang tidak berjalan menurut nasihat, coba garis bawahi nasihat. Nasihat itu artinya yang baik. Tapi kalau yang baik sekalipun, tapi bukan firman Tuhan, jangan ikut. Ini orang yang suka melakukan perintah Tuhan. Ini perintah Tuhan, ikut aja. Terus apa lagi? Yang tidak berdiri di kumpulan, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berdiri di jalan orang berdosa itu begini, kan yang penting saya nggak buat dosa, Pak. Meskipun kita ada di situ, ini kan kompromi namanya. Kalau saudara sudah tahu itu jalan-jalan dosa, menyingkirlah. Jangan ada di situ. Ini banyak orang Kristen kompromi. Ini kalau saya jelaskan lagi panjang lagi. Ini saya kasih poin utamanya. Yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Duduk itu artinya apa? Nyaman, saudara. Kumpulan pencemooh ya orang yang tidak lagi mau peduli dengan kebenaran, tidak lagi peduli dengan firman. Semua apa yang dia pandang benar menurut pikirannya sendiri. Tukang gosip. Gosip kan kenapa gosip? Semakin digosok semakin sip. Kenapa? Karena sudah tidak ada kebenaran. Nyaman di situ. Semua dihina, semua disalahkan. Yang benar kita doakan. Ini jangan saudara. Alkitab bilang sangat suka segala perintah Tuhan, berarti hindari dirimu dari 3 hal itu. Supaya apa? Daun tidak layu, engkau menghasilkan buah pada musimnya, dan apa saja yang kau perbuat berhasil. Amin. Luar biasa. Yang ketiga, belum, masih yang kedua. Suka dengan segala perintah. Kenapa orang benar itu suka kepada perintahnya? Kenapa? Saya buka satu ayat bagus. Mazmur 19 ayat 7 sampai 9. Mazmur 19 ayat 7 sampai 9. Ya. Dikatakan begini. Ayat 8 sampai 9 saja, maaf. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Jadi kenapa orang benar itu berarti dia sangat suka kepada segala perintah Tuhan? Karena ayat 8 dan 9 mengatakan, ternyata segala perintah Tuhan
dalam firman Tuhan. Bahkan waktu saudara melakukan semua perintah Tuhan itu membuat jiwa saudara segar. Ini saya punya banyak kesaksian. Waktu saudara mulai lemah, capek, tertindis masalah, begitu saudara terus fokus kepada masalah itu, tambah lemah. Tapi coba keluar dari zona masalah itu, saudara mulai coba lakukan firman. Jiwa saudara segar. Amin. Segar. Saya ingat pernah bersaksi, sering kali saya lagi kurang sehat, tapi orang minta didoakan. Ya, orang minta didoakan. Secara pikiran, aduh kita juga lagi nggak enak, ada gini, minta didoakan. Tapi dia minta doakan lewat telepon, dan pandemi ini banyak. Begitu saya cuma pikir fisik saya, waduh, sembuhnya entah kapan sudah. Aduh, badan tidak enak nih, aduh tidak bisa tidur ya, gitu-gitu. Tapi begitu mulai, oh gitu ya, baiklah kita berdoa, nanti jam sekian kita berdoa ya. Cuma lewat phone loh. Kita doa lewat phone, doakan dia. Ternyata kita doakan orang lain, kita ikut segar. Kenapa? Itu perintah Tuhan. Waktu kita mengasihi orang lain, itu membuat jiwa kita juga segar. Luar biasa. Kemudian, peraturan Tuhan itu teguh. Teguh itu artinya nggak bisa diombang-ambingkan. Berarti kalau saudara lakukan segala perintah Tuhan, itu membuat hidup saudara juga jadi pribadi yang teguh. Apalagi dia memberikan hikmat kepada orang tak berpengalaman. Lakukan firman Tuhan. Anda yang mungkin kurang sekolah, kurang berhikmat, kurang pintar, tahu-tahu jadi pintar loh. Hanya gara-gara apa? Lakukan firman Tuhan. Ya, ayat 9. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Jadi bagaimana supaya hati kita bergembira? Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat. Betul? Bagaimana supaya hati kita itu bisa gembira dan kita jadi obat untuk diri kita sendiri? Lakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan menyukakan hati. Wah, keren. Apalagi perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Wah, ini keren. Saya temukan banyak orang Kristen, dandannya manis-manis, cakap-cakap, wangi-wangi, ganteng-ganteng, bajunya keren-keren, kendaraannya oke punya, tapi matanya tidak bercahaya, saudara. Dompetnya tebal-tebal, banyak kartunya, segala macam kartu juga ada di situ, termasuk kartu time zone. Semua kartu juga ada, saudara. Tapi mata tidak bersinar, mata tidak bercahaya. Kenapa? Tidak lakukan firman. Jadi orang Kristen, saudara dan saya orang-orang benar, lakukan firman, matamu bercahaya, matamu terang. Kalau mata bercahaya, itu saudara ada kehidupan. Jika orang melihat matamu bercahaya, orang bisa melihat kehidupan dari dalam diri. Tapi kalau mata tidak bercahaya, hati-hati, kegelapan datang. Oh, mata gelap itu macam-macam, bisa melakukan banyak hal. Yang ketiga, kalau tadi tahu ciri orang benar, yang pertama takut Tuhan, yang kedua suka dengan segala perintahnya. Yang ketiga, orang benar yang ketiga, kembali ke Mazmur 112. Saudara lihat ayat yang keempat. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Jadi poin yang ketiga, orang benar itu saudara, dia hidup adil dan hidup penuh kasih. Nah ini. Jadi kalau saudara mau dibilang orang Kristen yang benar, tapi saudara tidak adil dan tidak penuh kasih, nah, mari kita perbaiki diri kita. Fondasi pertama orang benar, dia takut Tuhan, dia suka perintah Tuhan. Yang ketiga, dia harus belajar hidup adil dan penuh kasih. Ini dia, saudara. Hidup adil itu, saudara, artinya memberikan sesuatu sesuai porsinya. Banyak orang Kristen, saudara, tidak hidup adil. Ya, contoh tidak hidup adil itu begini. Ketika gajinya 1 juta, Alkitab mengajarkan memberikan kepada Tuhan. Ya, kalau kita bicara persembahan sukarela, gaji 1 juta, begitu dia kasih persembahan 10.000 atau 20.000, mungkin bisa, betul ya? 10.000, 20.000 kasih. Tiba-tiba dia berdoa supaya diberkati, puji Tuhan diberkati, gajinya naik jadi 2 juta. Harusnya persembahan yang 10.000 dan atau 20.000 naik dong ya. Tapi karena gaji sudah 2 juta, kebutuhan juga naik, saudara.
Persembahan yang dikasih tetap berapa? 10.000. Singkat cerita diberkati naik gajinya 5 juta. Persembahan kasih tetap 10.000. Diberkati Tuhan lagi 10 juta. Begitu 10 juta, 10.000 mah. Tidak enak hati sama Tuhan. Wah, berarti ada kemajuan. Kita pikir dia mau kasih berapa? Kasihnya berapa? 30.000. Padahal sudah diberkati 10 juta. Tiba-tiba diberkati Tuhan 20 juta. Harusnya kan sudah berkali-kali lipat. Ini bukan bicara gereja butuh uang saudara, ya enggak. Ini saya kasih yang paling sederhana dari kata adil ini. Saya belum bicara persepuluhan dan sebagainya, ini bicara persembahan sukarela. Kadang-kadang kita penghasilan sudah berkali-kali lipat, tapi kita masih beri sana. Ini kurang adil. Kalau saudara belum bisa memberi hal-hal itu kan, mau aturan-aturan persembahan segala macam itu kan aturan remeh-remeh. Kalau kita belum bisa berikan yang remeh-remeh, gimana kita persembahkan tubuh kita kepada Tuhan? Orang Kristen di zaman perjanjian baru ini, saudara mau kasih persembahan apapun namanya itu tetap. Tapi yang paling Tuhan rindukan, saudara persembahkan tubuh. Bagaimana bisa persembahkan tubuh? Begitu Tuhan berkati, tetap juga yang kita kasih kan? Ini kan kurang adil. Belum lagi dikatakan penuh kasih. Gimana saudara mau memperhatikan orang-orang miskin di jalanan, pengemis di jalanan, orang susah di jalanan, yang jelas-jelas di depan mata aja kita nggak perhatikan. Halo. Jadi, tapi saya percaya jemaat GBI Tamalang Pus Ministry beda punya. Amin. Jemaat GBI Tamalang nggak punya pun diada-adakan saudara. Yang penting jangan diadakan dari kartu kredit ya, cari masalah itu. Artinya diada-adakan ya. Pokoknya dipersembahkan buat Tuhan. Ini orang adil. Jadi orang benar, dia hidup dengan adil dan penuh kasih. Kemudian, saya lihat ayat yang kelima. Muncul orang yang menaruh belas kasihan. Jadi, ciri orang benar yang keempat adalah berbelas kasihan. Kalau tadi penuh kasih, beda nih. Penuh kasih itu karena firman Tuhan, belajar hidup adil. Firman apa? Buat. Begitu. Nah, hidup adil lagi begini. Kalau masalah persembahan mungkin saudara masih belum nyambung, ya kasih yang paling sederhana. Dalam satu hari ada 24 jam. Ya. Kita pakai semua untuk kita kan. Untuk tidur sekian jam, kerja sekian jam. Kalau tidur berapa jam ya? Kalau orang dewasa kayak kita 6-7 jam udah hebat ya. Ya. Kerja 8-9 jam. Kerja 8 jam tapi di jalan pergi sejam, pulang sejam, 10 jam. 10 jam tambah 6 jam, 16 jam. Berarti masih sisa berapa tuh? 8 jam. 8 jam buat apa lagi? Istirahat, santai-santai dan segala macam. Untuk Tuhan kasih berapa? Untuk Tuhan kasih 15 menit aja. Itu nego. Tuhan udah capek aku Tuhan. Masa Tuhan gak tahu tadi macetnya parah Tuhan. Habis gara-gara ditutup sana sini jalannya, jadi saya muter-muter Tuhan. Yang penting aku nyanyi lah Tuhan ya. Terima kasih Tuhan. Nah ini kan, gimana mau dibilang hidup adil dan penuh kasih? Enggak saudara. Tapi mari kita perbaiki hidup kita. Jadi waktu saudara tahu firman, saudara berjuang di situ, itu hidup adil penuh kasih. Yang keempat, berbelas kasih. Berbelas kasih itu beda saudara. Berbelas kasih itu keputusan kita. Jadi bukan ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan saja, tapi kebenaran firman Tuhan sudah benar-benar diam di hati saudara, sehingga tidak perlu tunggu suara Tuhan. Kadang-kadang orang memberi. Seringkali saya dengar kesaksian, saya harus tanya Tuhan dulu lah. Padahal itu cuma minta, ada orang lagi minta itu untuk makan di hari itu. Mau minta makan hari itu berapa sih? 10.000, 20.000, 50.000 paling mahal. Tapi ada orang-orang yang punya harta ribuan kali lipat dari uang itu, dia bilang, saya tanya Tuhan dulu. Ini orang benar bagaimana? Kalau dia minta proposal nilainya puluhan juta, ratusan juta, boleh saudara tanya Tuhan dulu. Tapi ini masalah hidup dan mati dia. Saya tidak tergerak. Coba saudara,
Harus ada gerakan ya, kayak lagu. Ada gerakan roh Allah di sini. Kalau nggak ada gerakan, tidak ada belas kasih. Nggak gitu, saudara. Orang benar selain penuh kasih, dia harus berbelas kasihan. Amin. Tidak harus tunggu gerakan-gerakan, tidak. Belas kasihan itulah sisi kemanusiaanmu yang mencerminkan engkau mengasihi Tuhan. Kalau ada orang butuh, saudara lihat dan saudara bisa bantu. Amin. Bukan bicara besar, bukan bicara banyak, tapi itu namanya belas kasihan. Tapi zaman sekarang, saudara, semua perbuatan baik itu yang saling membantu itu harus disutit. Ya, betul tidak? Zaman sekarang kasih sedekah, syuting dulu, betul nggak? Salah nggak? Kalau kita lihat secara manusia nggak salah. Kita bisa mengajarkan orang lain saling memberi. Tapi kalau berdasarkan firman Tuhan, saudara nilai sendiri. Firman Tuhan bilang begini, jika kamu memberi dengan tangan kananmu, tangan satu lagi jangan tahu. Halo, artinya saudara penilaian tangan saudara sendiri. Sekarang kan cara-cara dunia ini mencoba menghamirkan kebenaran. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan, malah mereka yang paling sering berbagi kasih, betul ya? Tapi masuk media dulu. Nah ini saudara, kalau lihat dari sisi manusia baik adanya, tapi dari firman Tuhan saudara nilai sendiri. Jadi mari berbelas kasih. Kemudian poin yang terakhir, dari tanda orang benar itu artinya hatinya teguh. Ayat 6 dan ayat 8 dikatakan, ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Kemudian ayat 8, hatinya teguh, ia tidak takut. Artinya saudara, orang benar, dia hanya percaya Tuhan saja, Tuhan Yesus saja, dan tidak ada yang lain. Itu yang disebut hatinya teguh. Ditawarkan yang lain, hatinya teguh. Saudara nggak usah terlalu pikir antikris dulu, nggak usah terlalu pikir nanti zaman kesusahan. Di zaman sekarang yang belum susah banget kan, susah tapi kan belum susah-susah banget. Soalnya lihat, kau teguh nggak? Kalau di zaman sekarang yang belum sampai kita diintimidasi hidup dan mati nggak teguh, nah ini baru bahaya. Jadi nggak usah pikir yang jauh-jauh dulu. Di masa-masa sekarang ini yang kita masih bisa bebas, kita masih bisa kemana-mana, teguh nggak sama Tuhan? Benar nggak kamu percaya oleh Tuhan Yesus? Kalau benar, puji Tuhan. Maka nanti kalau Tuhan izinkan melewati masa-masa yang berat itu, pasti saudara teguh. Ini kita bukan pusing menyibukkan diri, meneguhkan hati di masa sekarang, tapi udah sibuk nanti gimana? Tidak ada yang bisa menjual dan membeli. Aduh, pada zaman itu semua susah. Gitu. Lahirlah pengajaran aneh-aneh kan? Sampai dikatakan itu sudah terjadi. Buktinya sekarang kita mau kemana-mana harus pakai kartu ini. Jidat kita ditembak lah. Aduh, saudara, itu kan ukur suhu. Jangan terlalu dilebih-lebihkan. Perhatikan keteguhan hatimu hari ini. Keteguhan hatimu hari ini sederhana. Masihkah kau di rumahmu, meskipun tidak di depan banyak orang, beribadah sungguh-sungguh? Itu tanda hatimu teguh. Masihkah setiap hari kamu menyapa Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan? Nah, itu tandanya hatimu teguh. Amin. Nah ini 5 tanda-tanda atau ciri-ciri orang benar. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Apa berkatnya? Ini kalau khotbah berkat ini semangat. Ya, masa pandemi ini kita harus banyak khotbah berkat supaya pikiran yang galau tidak galau lagi. Amin. Apa berkatnya? Tidak jauh-jauh, berkatnya masih di pasal ini yang sama. Kembali ke ayat 1. Dikatakan apa? Haleluya, berbahagialah. Berarti orang benar ketika dia hidup benar, yang tadi takut Tuhan, suka segala perintah, hidup adil dan penuh kasih, berbelas kasih dan hatinya teguh, dia akan dapat berkat yang pertama, hidupnya bahagia. Amin. Tidak usah cari kebahagiaan kemana-mana, lakukan itu tadi. Jadilah orang benar, maka hidupmu akan berbahagia. Nah, saya akan secara khusus berkat-berkat tentang orang benar ini. Saya ambil satu kitab
Kita akan juga ambil korelasinya dari kitab Amsal. Ya, saudara buka Amsal 11 ayat yang ke-28. Amsal 11 ayat yang ke-28. Saya bacakan di sini. Amsal 11 ayat 28. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Ayat 30. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Bicara bahagia itu saudara bicara di dalam hatinya, di dalam hidupnya ada pohon kehidupan. Waktu saudara jadi orang benar, saudara akan penuh kebahagiaan. Kenapa? Ada pohon kehidupan menyertai engkau. Engkau tidak mempercayakan hidupmu pada kekayaanmu, itu semua sia-sia. Tapi mempercayakan hidup kepada Tuhan, itu orang berbahagia. Satu lagi, Amsal 15 ayat yang ke-29. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Saya mau tanya kepada saudara, kebahagiaan apa yang lebih tinggi daripada doamu dijawab Tuhan? Waktu doa kita dijawab Tuhan, itu kebahagiaan yang tidak ada tandingannya. Karena doa itu saudara bisa apa saja. Sakit sembuh, miskin jadi kaya, bingung jadi pasti, lemah jadi kuat. Amin. Berarti waktu saudara jadi orang benar, ada jaminan Tuhan, engkau berbahagia. Karena apa? Doamu dijawab Tuhan. Amin. Wah, itu berkat pertama. Berkat yang kedua, so lihat lagi di Mazmur tadi. Berkat yang kedua, saudara lihat di ayat yang kedua. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Ternyata berkat orang benar yang kedua adalah dia akan menemukan atau akan menerima keturunan yang perkasa dan diberkati. Orang benar dia akan memiliki keturunan yang perkasa dan diberkati. Wow, wih, keren amat. Jadi keturunan kita nanti, anak cucu kita, orang-orang yang perkasa di bumi. Dan sudah pasti jawab Alkitab berkata mereka diberkati. Tidak seperti orang yang ambil kekayaan ke Gunung Kawi dan gunung-gunung segala macam pesugihan. Dia kaya, tapi sebenarnya kekayaan yang dia dapat adalah berkat anak cucunya diambil setan. Halo, berkat anak cucu cicit sampai kepada keturunan ketiga, keempat, keberapa itu diambil setan. Dia kaya raya, tapi nanti turun ke anak cucu mulai susah. Itu kalau saudara ambil berkat dari setan. Percayalah. Kalau nggak percaya, saudara cari di media sosial, di YouTube banyak kesaksiannya. Atau saudara tanya orang-orang tertentu yang jujur, mereka akan terbuka. Tapi ketika saudara jadi orang benar, ada jaminan anak-anakmu, cucu-cucumu diberkati Tuhan. Mereka mewarisi negeri. Wah, keren amat saudara. Kira-kira dengan janji berkat ini mau hidup benar enggak? Saya sih mau, bro. Saya mau. Mungkin kita tidak bisa menemukan atau memastikan masa depan anak-anak kita. Tapi waktu saudara hidup benar, Tuhan yang pastikan masa depan mereka. Di firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, so lihat lagi ayat yang ketiga. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Berkat orang benar yang ketiga, Bapak Ibu. Kalau tadi yang pertama bahagia, yang kedua keturunan saudara perkasa dan diberkati. Kemudian poin yang ketiga selanjutnya, saudara sendiri diberkati. Kalau dikatakan
ada dalam rumah diberkati. Saya punya terlalu banyak kesaksian loh, tapi saya tidak mau bersaksi sekarang. Tunggu tanggal mainnya. Terlalu banyak kesaksian bahwa begitu saudaranya. Penting belajar jadi orang benar, diberkati Tuhan. Kita lihat dalam Amsal. Oh, tadi yang keturunan diberkati kita belum lihat ya. Sorry. Amsal 13 ayat 22. Saudara lihat dulu yang poin 2, keturunan diberkati. Amsal 13 ayat 22 dikatakan begini. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Ini tadi ya. Kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Orang yang ambil kekayaan dari pesugihan segala macam, anak cucunya itu habis. Kau tahu yang dapat orang benar. Waktu saudara jadi orang benar, orang baik, Alkitab berkata apa? Mana tadi? Meninggalkan warisan. Orang benar, dia mewariskan sesuatu kepada keturunannya. Tapi kalau orang fasik, dia tidak wariskan apa-apa. Nah, poin yang ketiga, diberkati Tuhan, ya, harta dan kekayaan dalam rumahnya. Soal lihat Amsal 13, Amsal 15 ayat 6. Amsal 15 ayat 6. Di rumah orang benar ada banyak harta benda. Wih, sama ayatnya. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Saya pernah berkeliling mendoakan banyak rumah-rumah mewah, saudara, di Jabodetabek, bahkan sampai ke luar kota. Rumah-rumah yang besar-besar, mulai dari 500 meter, 800 meter, 1.500, 2.000 sekian meter, besar kayak istana. Tapi ketika orang-orang yang diberkati dalam tanda petik secara manusia ini ternyata tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, begitu kita masuk rumah-rumah yang dari luarnya bagus-bagus, masuk ke dalam, kita mau duduk aja bingung mau duduk di mana, saudara. Karena terlalu banyak barang-barang rusak dalam rumah itu, saudara. Jadi orang fasik dia mengumpulkan barang-barang rusak. Persis ayat ini. Rumah besar sekali, tapi barang-barang rusak dikumpulkan, saudara. Tapi orang benar, saudara, beda. Apa katanya? Di rumah orang benar ada banyak apa? Harta. Jadi bukan barang-barang nggak penting, harta. Amin. Berarti waktu saya jadi orang benar, siap-siap supaya rumahmu dipenuhi dengan harta dari Tuhan. Tapi sekali lagi ya, ini saya bukan seorang pendeta yang mengajarkan teologi yang makmuran. Tolong saudara mengerti. Ini saya bicara waktu saudara sungguh-sungguh jadi orang benar, Tuhan itu bisa bikin berkat yang kita nggak ngerti. Amin. Tuhan itu bisa bikin berkat yang kita nggak ngerti. Tahu-tahu ada saja. Rumah saya, tempat kami tinggal, itu ruang depannya itu penuh sepeda. Sepedanya itu Casio semua. Sampai kalau ada tamu datang, wah banyak banget sepedanya Pak. Ya Casio, tahu Casio? Casio orang ada sepeda umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 5 sepeda. Sebenarnya saya mau kasih orang lain, tapi namanya masih anak kecil. Saya udah taruh di mobil. Mau dibawa kemana sepeda aku Pi? Waduh. Mau berbagi dulu, nangis. Nanti tunggu mereka besar Pak. Jadi kalau pakai uang, dari mana belinya saudara? Tapi benar ayat ini, itu cuma sepeda biasa, berapa sih harganya? Begitu saudara jadi orang benar, itu sampai sepeda itu 2 dikirim dari luar kota loh, dibungkus. Satu yang anak saya cewek itu dikirim dari Jawa. Dia telepon, Pak, mungkin hari ini atau besok paket datang. Apa itu? Pokoknya adalah buat anak bapak yang nomor 2. Begitu datang sepeda, pusing saya. Ternyata belum terpasang. Saya coba pasang-pasang, saya punya kunci-kunci tidak ada. Akhirnya bawa ke bengkel. Dipasang sama bengkel sepeda. Saya pikir mahal ini pasang, kan bayar 20.000 saja. Kasih karunia. Yang satu lagi sepeda yang umur 8 tahun punya, bagus itu kayaknya jutaan. Jadi Tuhan kirim. Jadi sesuatu ini bukan saya bicara berkat kemakmuran, tidak. Tapi waktu kalau orang benar, berkat itu, harta benda itu Tuhan kirim. Amin. Nah, satu lagi, saya lihat dalam Amsal 13 ayat 25, orang diberkati itu kayak apa? Amsal 13 ayat 25 dikatakan begini. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya,
tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Amin. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya. Wow. Bukan berarti itu saudara tidak makan. Hikmat ada di dalam diri saudara. Ya, kalau saudara makan semua berlebih, hati-hati penyakit. Tapi paling tidak bahasa ini mengatakan berkat Tuhan menjamin saudara tidak akan pernah kelaparan atau kenyangnya nanggung. Nah, berkat Tuhan menjamin saudara kenyangnya itu pol. Tidak ada kelaparan. Dan betul saudara, udah beberapa hari ini, kemarin sama beberapa hari lalu, banyak sekali makanan datang ke rumah kami. Dan masalahnya orang tidak kasih tahu yang kirim itu siapa. Jadi kita tidak tahu mau berdoa buat siapa. Kemarin itu istri saya telepon, "Pi, ada makanan, saya lagi pergi kemarin. Ada makanan, yang kirim ini bukan?" Tidak tahu tuh. Coba kamu tanya aja. Karena dia berapa hari lalu berjanji mau kirim sesuatu. Lalu istri saya foto, telepon. Ada satu ibu di Jakarta. Lalu saya foto dan WhatsApp ya, WhatsApp. "Bu, ini ya makanan yang ibu kirim, terima kasih ya." Lalu dia, "Oh, saya belum kirim." Lalu saya baru mau kirim. "Oh ya, terus ini siapa?" "Wah, nggak tahu Bu." "Wah, ibu mantap ya, diberkati terus." Yang mau berkati saja bilang ibu mantap ya, diberkati terus. Lumayan saudara, makanannya mantap punya. Untung kami belum masak. Kalau masak, mubazir itu. Sudah beberapa hari ini Tuhan pelihara. Kadang-kadang ini kesaksian ya. Saya tidak mau saudara salah ngerti, tapi saya sebagai hamba Tuhan pengen bagikan ini bahwa Tuhan itu ada saja. Itu bermangkok-mangkok loh. Yang kemarin itu satu tempat itu isinya ayam packing ya. Satunya lagi sayur, satunya lagi telur apa, 4 atau 5 menu. Wah, udah kayak kita makan di restoran loh. Wih, kapan hari dapat yang model-model Hokben, McD, yang gitu-gitulah. Nggak tahu yang kirim siapa. Karena sekarang yang nelfon itu GoFood-nya. "Halo, dari GoFood. Ini yang Pak Budi ada kiriman." "Dari siapa?" "Nggak tahu Pak, nanti aja kalau ketemu." "Bapak rumahnya di mana?" "Saya blok A sekian-sekian." "Oh, nah. Ya sudah. Makanlah sekenyang-kenyangnya. Tapi hikmatnya di tangan saudara. Amin. Berarti waktu saudara benar, saudara diberkati. Kemudian ayat yang ketiga dan ayat yang ke-9 dari Mazmur 112. Ayat ketiga dikatakan, ayat keempat, "Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar." Ayat ke-9, "Tanduknya meninggi dalam kemuliaan." Jadi ternyata saudara, orang benar dia akan dapat berkat apa? Di dalam gelap akan terbit terang. Artinya apa? Akan selalu ada mujizat jalan keluar. Ketika saudara mengalami masalah yang gelap, waktu saudara sungguh-sungguh kepada Tuhan, ada mujizat. Amin. Ini janji Tuhan. Saudara lihat Amsal 13 ayat 9. Amsal 13 ayat 9. "Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam." Waktu saudara orang benar, mungkin kegelapan menyertai saudara. Ada masa-masa yang saudara alami gelap, tapi percayalah akan terbit terang. Ada jalan keluar. Wah, ini kalau bersaksi bicara jalan keluar terlalu banyak. Kemudian ayat yang ke-6 dari Mazmur 112. Orang benar akan diingat selama-lamanya. Ternyata berkat orang benar artinya apa? Saudara akan menjadi kenangan. Orang akan mengingat saudara menjadi pribadi yang baik. Mau nggak saudara diingat jadi pribadi yang baik? Amsal 13 ayat orang akan mengingat saudara-saudara. Amsal 10 ayat 7. Coba saya lihat Amsal 10 ayat 7. "Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik
saudara menjadi orang benar, Mazmur 112 dikatakan orang benar akan diingat selama-lamanya. Ternyata Amsal juga mencatat kenangan akan orang benar. Itu apa? Ayat 7 tadi mendatangkan berkat. Jadi waktu orang ingat saudara, orang itu bisa diberkati loh. Berarti jadi orang benar itu gak main-main. Amin. Pengen gak nama saudara disebut sebagai nama-namanya orang-orang baik, seperti Daud ya. Ketika nama Daud disebut, yang langsung otak kita muncul orang Kristen, raja yang baik, raja yang benar. Betul? Ketika nama Abraham disebut, otak kita langsung muncul orang beriman. Ketika nama Elia, yang dijemput bala tentara surga pakai kereta berkuda. Tapi ketika yang disebut nama Salomo, tukang kawin. Betul nggak? Itu yang disebut nama siapa? Simpson. Memang dia benar, tapi ada kesalahannya yang diingat juga selamanya, betul nggak? Simpson and Delilah. Pilihan di tangan saudara, mau diingat seperti Simpson and Delilah atau seperti Raja Daud? Ketika orang sebut nama Saul, wah itu yang jahat tuh, mau bunuh Daud. Halo? Ketika engkau ingat nama Yudas Iskariot, wah pengkhianat itu. Tapi ketika engkau ingat nama Petrus, memang dia menyangkal Yesus, tapi kemudian dia berkhotbah sungguh-sungguh. Berarti jadi orang benar membuat kenangan itu kekal selama-lamanya. Luar biasa. Dan terakhir, saudara lihat di Mazmur 112 di ayat yang terakhir, ya. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Berkat bagi orang yang hidup benar, ternyata musuhnya Tuhan sendiri yang mengalahkan. Ada jaminan kita lebih dari pemenang. Kata lebih dari pemenang itu artinya begini: saudara menang tanpa berperang. Kenapa saudara menang tanpa berperang? Tuhan sendiri yang membuat musuh kita lari dari kita. Itu yang disebut lebih dari pemenang. Mereka menggertakkan gigi, mereka siap-siap mau marah, tapi mereka hancur sendiri. Tapi kita diberkati. Ini luar biasa Bapak Ibu. So lihat Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Dan sebenarnya ada banyak-banyak ayat lain, tapi saya sengaja ambil dari Amsal saja. Dalam kitab Ulangan 28 dikatakan, bersatu jalan mereka menyerang engkau, bertujuh jalan mereka akan tercerai-berai. Ya, dalam Amsal ini dikatakan 7 kali orang benar jatuh. Artinya mungkin orang benar bisa saja dihantam oleh masalah, tetapi akan bangun kembali. Tapi orang fasik akan roboh oleh karena bencana. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita berlomba-lomba selama kita ada di bumi ini. Apapun masalahnya, jangan takut. Mari berlomba-lomba untuk menjadi orang benar. Yaitu dengan apa? Hiduplah takut akan Tuhan. Yaitu dengar-dengaran dan pegang janji Tuhan. Sukalah kepada perintah Tuhan. Hiduplah adil dan penuh kasih. Hiduplah jadi orang yang penuh belas kasihan. Amin. Suka memberi, suka membagi, maka saudara akan diberkati Tuhan. Dan berkatnya tadi kita sudah bahas. Saya percaya itu menjadi bagian jemaat GBI Tamanala. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya.